Kita semuanya, selamat pagi. Di sini saya mau berbagi pergumulan ya. Saya punya pergumulan kemarin kami di rumah ada anak kakak di rumah gitu kan. Jadi kemarin dia sebelumnya dia belum bekerja, tapi kemarin ada lowongan pekerjaan. Kawan bapak kita tanya ada nggak saudara yang bisa bekerja gitu. Jadi karena anak kakak itu nggak bekerja gitu, jadi saya bilang sama bapak Dika, Pak masuk kalah gitu kan. Tapi kata bapak Dika, kalau nanti saudara agak payah, nanti kalau ada apa-apa sulit saya gitu, saya dekat dengan dia gitu. Tapi tolonglah, kan lumayan juga dia nggak bekerja, bisa membantu gitu. Jadi akhirnya dimasukkan lamaran pekerjaan itu dan akhirnya dia diterima. Kemarin rencananya dia akan diterima di Kabanjahe gitu kan. Tapi selama training dia harus di Medan. Jadi kakak saya bilang di rumah kalian lah dia gitu kan. Iya, tapi dalam masa training, karena kamu tahu kondisi kami rumah kamar cuma ada 2, jadi gak mungkin dia kami bikin terus-terusan dia tidur di ruang tamu seperti itu kan. Oke gitu. Tapi setelah masa training itu selesai pun dia masih tinggal di rumah gitu kan. Jadi pergumulan saya bagaimana untuk membangunkan dia itu sangat sulit sekali gitu. Jadi dibangunin mulai dari jam 6:30 tidak bangun, jam 7 tidak, jam 8 setengah 9 baru bangun. Kami bilang bangun ayo, iya tapi nggak bangun. Diajak ibadah tidak. Aduh, saya sudah galau gitu kan. Malam dia pulang sesuka hatinya gitu. Selesai kerja jam 10 belum pulang. Saya WA, gimana kamu belum pulang? Iya lagi makan. Selesai makan pulang ya. Iya, pulang jam 12. Katanya nongkrong sebentar. Seperti itu selama hampir mau 2 bulan. Aduh, jantung saya hampir mau copot gitu kan. Setiap hari seperti itu, asal dibanguni sulit gitu kan. Jadi hidupnya sesuka hati di rumah itu. Saya juga bilang kami di sini punya peraturan gitu kan. Jadi dia dibilang itu diam, tidak ada jawaban apapun. Kalau mau bangun, mandi, kalau dia tanya sarapan, kalau dia rasa enak sayurnya, dia sarapan, kalau enggak dia pergi gitu. Jadi kemarin saya berdoa juga, Tuhan bagaimana ini? Bapak Dika selalu bilang sama saya, beritakan firman Tuhan sama dia. Saya bilang sama Bapak Dika, saya udah ampun, untuk membangunkannya pun saya sulit, bagaimana memberitakan firman Tuhan gitu kan. Bagaimana Pak? Gak tahu, saya bilang sama dia firman Tuhan, karena dia menghindar gitu. Ketika saya tanya pun bangun gitu, langsung dia bangun, ambil nyandungnya, pergi dia pergi mandi. Setelah itu saya bilang, kok lama kali bangun? Oh iya Bi, saya pergi ya Bi, udah pergi gitu. Kalau dia makan, ya makan. Kalau dia selesai makan, piringnya mau di situ. Akhirnya saya dengan foto lah berbicara sama dia. Kalau tempat sabunnya berserak, saya fotokan. Jangan lagi berserak ya tempat sabun. Seperti itu. Jadi saya, aduh Tuhan, seperti itu kan. Oke Bi, nanti pakaiannya kalau kotor ditaruhnya tempat pakaian kotor. Kalau kan saya cuci, syukur. Kalau nggak, dibiarkannya seperti itu. Jadi terakhirnya kemarin saya berdoa, Tuhan izinkanlah saya untuk berbicara dengan dia, berikan waktu supaya dia bisa bangun lebih cepat dari biasanya seperti itu kan. Jadi semalam saya banguni dia setengah 8 belum bangun. Saya duduk di sampingnya. Sebelum dia bangun saya tidak pergi-pergi. Saya bilang, hari ini kita berbicara. Kami sudah dewasa, jadi kita harus berbicara seperti itu. Karena kata Tuhan, walaupun kasih kamu tunjukkan, tapi kalau enggak memang kamu beritakan firman Tuhan itu sama aja gitu kan. Jadi kami datang. Saya tanya, kenapa kamu enggak mau? Saya pertama bilang gini, selama 2 bulan kami di sini, saya bilang, Bibi perhatikan gitu. Bangun tidur, kamu enggak pernah berdoa, enggak pernah kamu mengucap syukur sama Tuhan atas hidup gitu kan. Enggak pernah. Kenapa? Ya untuk apa katanya kayak gitu? Kalau hati kita nggak di situ berdoa
Enggak, udah lama katanya. Kalau beribadah? Enggak katanya. Kenapa? Enggak apa-apa. Kalaupun saya beribadah, hati saya enggak di situ, kan sia-sia aja katanya. Dan bagaimana saya ini gitu kan? Jadi saya bilang sama dia, tapi kan kita harus datang kepada Tuhan, serahkan hidup kepada Tuhan gitu kan. Jadi saya tanya, apa permasalahanmu? Kenapa enggak mau beribadah? Katanya dia punya masalah kemarin di tempatnya beribadah gitu kan. Jadi saya bilang seperti ini, dimanapun kamu berada, semuanya ada masalah kayak gitu, dimanapun. Tapi kitanya harus bisa menyelesaikan hidup kita gitu kan. Jadi dia nggak peduli, dan akhirnya karena dia jam aja, udah selesai. Seperti itulah dia bilang kan. Dan saya bilang, oke, sudah selesai, tapi mari kita berdoa ya gitu kan. Kita selesaikan percakapan kita, tapi kita berdoa. Tapi dia tetap mengeraskan hatinya gitu. Dia nggak mau berdoa. Ketika saya ada, ayo kita berdoa. Enggak lah gitu. Saya yang pimpin doa, kami yang mengaminkan gitu kan. Kalau itu kita duduk di sini gitu. Akhirnya dia duduk dan kami berdoa gitu kan. Tapi saya bilang sama Bapak Dika, kayaknya saya nggak sanggup untuk menghadapinya ini gitu kan. Udahlah, kayaknya kos lagi lah dia gitu kan. Karena kalau saya tanya, udah dapat kosnya? belum ada yang pas gitu. Jadi tapi kemarin Bapak Dika bilang seperti ini kan, kami diskusi gitu kan. Tapi kamu harus lebih tegas lagi sama dia gitu kan. Ketika dia ada di sini, kami bilang peraturan di sini, pagi-pagi wajib ibadah. Kalau enggak, ya harus keras gitu. Ya udah keluar dari sini seperti itu gitu kan. Jadi dalam hati saya seperti ini kan, aduh gimana gitu. Ketika nanti saya nggak ngasih dia di situ, pasti saudara saya itu pasti rasa kecewa. Tapi Tuhan bilang juga, gimana kasihmu? Itu juga di dalam hati saya kan. Apakah engkau membiarkan anak ini pergi dari rumahmu tanpa mengenal Tuhan gitu kan? Bukankah ini yang diantarkan Tuhan? Dulu engkau sering berdoa dengan Bapak Dika gitu, supaya adalah saudara kami Tuhan yang kami layani, supaya mengenal Tuhan. Ini sudah kuantarkan. Itu seperti itu Tuhan berbicara. Tapi kenapa angkat tangan gitu kan? Tuhan, aku yakin aku nggak sanggup. Kalau bisa yang lain, saya bilang kayak gitu kan sama Tuhan. Apa yang harus ku bilang sama dia gitu? Apa yang harus ku beritakan firman Tuhan apa? Tapi Tuhan bilang kayak gini, bukan dengan kekuatanmu, tapi dengan rohku kata Tuhan. Aku yang berbicara nanti kepadanya, bagianmu kerjakan. Itu yang akhirnya menguatkan saya gitu. Jadi ya doakanlah juga saya gitu, supaya saya juga kuat gitu kan. Terkadang aduh hilang juga kasih saya menghadapi seperti ini gitu, karena udah 3 yang mau saya urus, 4 tambah lagi 1, aduh lebih parah lagi yang lainnya seperti itu kan. Tapi inilah Tuhan mengingatkan saya kembali semalam itu kan. Saya setelah dia pergi, saya berdoa, kata Tuhan seperti itu gitu kan. Di mana kasihmu gitu? Apakah engkau akan membiarkan dia pergi keluar dari sini tanpa dia kembali kepada Tuhan gitu? Mungkin ini yang Tuhan mau engkau layani gitu. Kau nggak bisa pergi kemana-mana gitu kan. Dengan kondisi sekarang nggak bisa melayani kemana-mana. Tapi ini udah langsung Tuhan kasihkan gitu kan, untuk engkau layani gitu kan. Inilah yang harus engkau layani. Jika memang saya terakhirnya bilang sama Tuhan, Tuhan saya mau gitu kan, berikan saya kekuatan. Tapi kalau memang Tuhan izinkan gitu kan, dia tetap di sini, Tuhan berikanlah saya kekuatan, berikan perkataanmu gitu, supaya saya bisa memberitakan firman Tuhan itu kepadanya gitu. Mungkin ini saja yang bisa saya bagikan. Terima kasih.